Selamat pagi. Pertanyaan yang nggak pernah selesai dibahas bertahun-tahun dari sejak saya berkarir mulai 10 tahun yang lalu adalah pertanyaan ini, should I follow my passion? Pertanyaan ini yang menghantui banyak teman-teman fresh graduate, bahkan mungkin setelah 3 tahun, 5 tahun bekerja masih menggelitik hati saya gitu sebagai seorang yang sudah punya karir profesional, sudah punya pengalaman di bidang HRD kurang lebih 10 tahun. Saya sedang mengerjakan passion saya atau tidak. Jadi dalam perjalanan saya berusaha menemukan passion saya sampai hari ini, saya bertemu dengan, saya mau bilang nabi ya, prophets gitu. Banyak prophets yang come and go dalam 10 tahun terakhir dan semua membawa message yang berbeda-beda, tapi saya tahu mereka punya good intention di balik message yang disampaikan. Pertama, mungkin ini prophet yang teman-teman udah juga kenal ya. Simon Sinek dalam bukunya Start With Why, dia bilang kita semua punya golden circle. Kita semua punya what kita punya how kita punya why kita. Saya suka bilang dalam mencari pekerjaan, kita harus temukan why kita apa. Kita tidak bisa hanya fokus pada what kita, yaitu saya ini orang HRD, saya ini orang rekrutmen, saya ini orang sales, saya orang marketing. Kita tidak bisa hanya fokus pada how kita. How kita mungkin bicara soal personality, methodology kita, teknik kita, bagaimana cara kita approach customer, bagaimana cara kita menjadi HRD yang baik. Tapi menurut Simon harus masuk ke lingkaran terdalam, yaitu why. Kenapa ultimately kita mau melakukan hal tersebut. This is the first prophet. Prophet kedua buat saya adalah Steve Jobs. Dia pernah bilang gitu ya di salah satu speech-nya, the only way to do great work is to love what you do. Satu-satunya cara untuk kamu bisa melakukan pekerjaan yang excellent, menciptakan produk-produk yang bagus, dicintai oleh customer kamu adalah kamu harus melakukannya dari hati. Kamu harus senang dengan pekerjaan kamu tersebut. Kalau kamu tidak senang, hasilnya mungkin tidak akan sebagus itu gitu ya. Tapi ketika saya membaca biografi Steve Jobs, menariknya adalah Steve Jobs launch Apple Computers out of economic necessity. Jadi Steve Jobs was a broke anak putus sekolah. Dia anak putus sekolah, nggak ada uang. Dia nongkrong di garasi sama temannya Steve Wozniak. Steve Wozniak happened to be a computer genius yang kemudian ini kita bisa jual nih. Kita bisa jual nih komputer ini dan he's the business guy behind Apple Computer gitu. Jadi apakah Steve Jobs follow his passion? Ketika saya baca chapter itu saya pikir enggak juga, dia follow economic needs, dia nggak ada uang gitu pada saat dia jual Apple Computer untuk pertama kali. Kemudian ada prophet ketiga, ini homegrown ya, ini dari Indonesia nih, Bapak Rene Suhardono pernah nulis buku tahun 2014 yang lumayan fenomenal. Zaman itu belum ada karir influencer di Instagram, belum ada YouTuber yang ngomong soal self-development. Rene nulis buku yang judulnya Your Job is Not Your Career. Di buku ini dia argue bahwa karir itu satu hal, job itu another thing. You can be doing something right now called a job yang nggak necessarily ada kontribusinya ke karir kamu. Mungkin karir kamu long term kamu pengen jadi orang HR misalkan, seperti karir saya misalkan. Tapi sekarang pekerjaan kamu mungkin membosankan, kata Rene. Keep at it gitu ya. Belum tentu pekerjaan kamu sekarang sama dengan tujuan karir kamu jangka panjang. Rene juga argue bahwa passion harus diikuti. Gitu. Jadi dari tadi prophet yang saya mention, mereka semua bilang passion is important gitu ya. Passion itu sesuatu yang ngedrive kita. Passion itu sesuatu yang harus kita temukan dalam karir dan kalau nggak ketemu, sayang sekali hidupmu sebagai seorang manusia dewasa gitu. Kira-kira begitu. Kemudian ini the latest rendition. Gitu. Teman-teman juga pasti familiar dengan Ikigai, katanya dari Jepang gitu ya. Ini ada irisan-irisan. Ya ini basically it's a very intricate Venn diagram di mana katanya passion ketemu dengan mission, ketemu dengan profession, ketemu dengan vocation, dan di tengah-tengahnya ada Ikigai. Interestingly, ketika aku baca siapa yang ada di balik Ikigai ini, penulisnya bukan seorang life coach. Penulisnya tidak pernah has anything to do with self-development.
Penulis buku Ikigai ini adalah 2 orang bule yang kebetulan tinggal di Jepang, mengobservasi kehidupan masyarakat Jepang di Okinawa, dan mereka tadinya penulis buku travel. Jadi mereka menulis buku tentang ini Jepang, di kota ini ada ini, di kota ini ada ini, dan tiba-tiba mereka ke Okinawa, mereka lihat kok umur orang-orang di Okinawa panjang-panjang, dan mereka argue bahwa this is their ikigai. Kemudian mereka datang dengan diagram Venn yang begitu luar biasa ini, dan sekarang it's an international bestseller. Dan sekarang di mana-mana orang ngomongin ikigai gitu. Jadi it keeps evolving and the conversation doesn't stop about passion selama saya berkarir 10 tahun terakhir. Tapi ada satu prophet yang saya melihat bahwa suara yang berbeda. Adalah seorang namanya Cal Newport, dia penulis dari Amerika Serikat. Dia punya buku judulnya So Good They Can't Ignore You. Ini yang statement yang digaris bawah itu judul bukunya. Dia bilang jangan ikutin passion, tapi bangun skill kamu, bangun mastery kamu. Karena fulfillment itu bukan datang dari kamu ngikutin passion. Fulfillment itu datang dari kamu jago mengerjakan sesuatu. Dari mastery kamu. Dia pakai bahasa mastery dalam bahasa Inggris. Jadi dia ambil contoh musisi gitu ya. Kalau kita nonton Coldplay, wah Chris Martin ganteng banget kalau nyanyi gitu ya. Kalau main gitar, drum segala macam kayaknya menikmati sekali gitu. Tapi si Cal bilang di belakang panggung kamu nggak lihat mereka latihan mungkin sampai jarinya kapalan, mungkin sampai nggak tidur, bikin musik, nggak istirahat segala macam. Nah itulah hal-hal itulah gitulah penderitaan dalam tanda kutip ya, ketika kita mengejar mastery, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan, bukan mengejar passion yang bisa berubah-berubah. Dia bahkan bilang mengejar passion itu sesuatu yang sangat berbahaya gitu, dia bilang. Nah jadi aku mau share 3 pelajaran yang aku dapat dari buku tersebut, So Good They Can't Ignore You. Yang pertama, don't do what you love, learn to love what you do. Jangan sibuk mencari apa yang kita suka cari, tapi belajar menyukai apa yang teman-teman saat ini ada di depan mata untuk lakukan. Saya juga gitu, saya pikir saya ada di jalan yang salah gitu. Di awal saya berkarir pun, setelah saya ngejar passion, saya dapat privilege untuk bisa bilang ke perusahaan saya mau, perusahaan pertama saya mau kerja jadi orang HRD. Kalau kamu nggak terima saya jadi orang HRD, saya mau cari perusahaan lain. Dan puji Tuhan saya diterima jadi orang HRD di situ. Saya ikut passion kok. Saya ikut passion saya mau training, saya mau develop orang lain. Tapi tetap setelah 2 tahun, saya merasa saya salah nih, saya ada di tempat yang salah. Setelah passion diikutin, ternyata ada FOMO, ternyata ada saya ngelihat teman saya di luar negeri lebih berhasil, saya ngelihat karir teman-teman saya di industri lain kayaknya lebih menyenangkan, ya tetap aja. I thought I had the wrong start gitu. Tapi it turns out I have to learn to love what I do. I have to learn to have the humility to grind it down gitu ya. Masuk ke kantor seberapapun mungkin membosankan pekerjaan hari itu. 1 hari demi 1 hari sampai pelan-pelan saya achieve mastery. Dan itu yang pelajaran pertama yang saya dapatkan dari buku Cal Newport tadi. Kemudian yang kedua, become a craftsman. Become a craftsman to collect the skills you need. So instead of wondering out loud, passion aku apa? Oh, aku kayaknya suka melukis. Oh, kayaknya aku suka menyanyi. Oh, aku suka ngapain. Become a craftsman. Collect skills. Ya, karena ya ini, the world does not owe you anything. Tidak ada di dunia ini ketika kita masuk dunia kerja, nobody owes you anything. Nobody cares kamu anak siapa. Nobody cares kamu sekolah di mana. Ketika kamu udah masuk professional setting, yang orang cari adalah kamu bisa selesaikan masalah apa, kamu bisa bantu saya apa, kamu bisa bikin hidup saya lebih susah atau bikin hidup saya lebih gampang. Jadi di dunia kerja saya temukan gitu bahwa people don't care what your passion is. Ya, not every one of us can be Steve Jobs. Maybe if Steve Jobs walk into the room, walk into the stage today, we will say, let's hear him out. Dia Steve Jobs gitu. Tapi tidak semua kita bisa jadi Steve Jobs. Di dunia kerja yang orang pedulikan adalah skill kita apa, kita bisa selesaikan masalah apa. Dan itu yang lagi-lagi Cal Newport bilang, kalau kamu nggak punya skill, kalau kamu nggak punya sesuatu yang kamu master, you will spend all your life looking for passion in the wrong places, dan yang kamu temukan adalah ya kosong juga, karena at the end of the day kamu akan FOMO seperti saya di tahun kedua kerja yang katanya udah ngikutin passion, ternyata masih kosong juga gitu.
Dan yang ketiga yang saya temukan adalah kita akan punya banyak passion, dan that's okay. Passion saya apa hari ini? Mungkin saya bisa bilang saya suka mengajar, saya suka sharing, saya suka bantu orang-orang grow to their potential. Tapi di luar itu juga saya punya other interest ya. Saya saat ini masih karyawan di salah satu perusahaan teknologi. Saya saat ini juga content creator, saya bikin tulisan-tulisan, saya bikin konten di Instagram, saya nulis buku, sudah publish satu buku dan lagi proses tulis buku kedua, dan saya juga content creator di YouTube sama istri saya, kita bikin video seputar kehidupan gitu. Jadi apakah semuanya profitable? Apakah semuanya tadi kayak gambar ikigai yang cantik gitu, ada di tengah-tengah gitu, inilah ikigai saya? Tidak. Some of these hobbies make more money than the others. Some in the initial phase, ketika aku baru tahun pertama bikin YouTube, there is no money at all, gitu. Jadi you cannot really measure everything with, ini diagram ikigai, kita harus masuk di tengah-tengah gitu. Sometimes you just have to do things because you're curious, because you like something, and that's mungkin tidak ada hubungan dengan pekerjaan teman-teman sekarang, and that's fine, that's totally fine. Mungkin as a closing slide, developing your craft takes time. Be patient, be kind to yourself, akan butuh waktu, seperti Cal Newport bilang, develop mastery. Mastery is one step beyond passion ya. Kalau passion mungkin kita bicara tentang what your heart desire, what you want to achieve, tapi mungkin mastery it takes more time to develop, it takes years to develop. So kalau teman-teman mungkin belum mencapai mastery hari ini, ya be kind to yourself, sabar gitu. Sabar membina diri sendiri, berdisiplin, sehingga satu hari teman-teman bisa bilang ke industri atau dimanapun teman-teman bekerja saat ini, saya lah yang terbaik di sini. Kalau saya masuk ke sini, ya I'm that good, they can't ignore me. Okay, thank you so much.